mahasiswa tersebut sudah matang ya. Jadi bukan buah aja nih yang matang nih. Betul sih Pak, betul sih. Terus Pak, kompetensi apa aja yang harus dimiliki mahasiswa biar sukses gitu di bidang manajemen gitu Pak? Terutama anak-anak Bapak ya, yang mahasiswa Anak saya masih kecil. Bukan anak, maksudnya Siaran edukatif ringan dan unik. Oke, selamat siang semuanya. Saat ini giliran saya yang menggantikan posisi Pak Bimo di sini. Setelah Derry ya kemarin ya. Oke, sekarang kembali lagi di podcast seru bersama saya Anissa Nur Hidayah dari Prodi DKV Dan saya Irfan Ahmad Busadat dari program studi manajemen. Iya. Kami dari Unibi. Oke, setelah dari Bapak Irfan mengenalkan diri, sepertinya kita tahu ya kita akan membahas apa hari ini ya, Pak ya. Betul. Oke, saya mau tanya nih Pak, banyak pertanyaan saya sebenarnya di kepala nih Pak. Boleh, silakan. Pertama-tama nih, apa yang menginspirasi Bapak sebenarnya mendalami bidang manajemen Pak? Oke ya, manajemen itu cakupannya luas, Nis. Kalau kita sekarang berbicara manajemen, berarti kan berbicara tentang organisasi dan leadership. Betul, betul sekali Pak. Ya. Jadi saya ceritanya dulu ingin menjadi seorang leader. Ya. Makanya saya sangat amat mendalami di bidang manajemen tersebut. Wah. Ya. Tapi kejebur nih, jadinya jadi dosen. Terlalu mendalami guys, terlalu mendalami. Terus ya Pak ya, setahu saya ya Pak ya, kan program studi manajemen tuh bisa dibilang program studi yang lulusannya menjamin dunia kerja gitu Pak. Menjamin dunia kerja seperti apa nih? Jadi kayak udah menjamin gitu banyak bidang-bidang yang mencari lulusan manajemen gitu Pak. Ya. Nah saya penasaran tapi secara singkatnya aja gitu Pak. Apa sih program manajemen itu? Terus mencakup apa saja kan tadi yang kata Bapak? Cakupannya luas tuh Pak. Betul. Apa aja tuh Pak? Kalau boleh tahu. Jadi kalau kita bilang tadi Nisa bilang banyak dicari ya. Betul. Orang manajemen itu ya. Iya betul Pak. Tapi sebaliknya nih jangan dulu mendahului Tuhan. Ya. Wah itu Bapak, saya juga nggak mau Pak. Betul ya. Jadi kenapa di sini orang manajemen banyak dicari? Mungkin pertama itu dari basic ya, daripada pembelajaran mereka itu diajarkan, apalagi di kita di Unibi. Pertama itu kita ajarkan tentang berbagai macam teori, baik itu dari teori sumber daya manusia, pemasaran dan teori dari keuangan. Terus keduanya di program studi kita juga luarannya adalah ketika si mahasiswa tersebut sudah matang ya. Jadi bukan buah aja nih yang matang nih, mahasiswa pun ada. Betul sih Pak, betul sih. Dalam kata lain sudah ya tingkat 3 ya, mau ke tingkat 4 di sini tuh berarti semester 7 ya. 7 ke 8 ya. Iya Pak. Jadi di program studi manajemen itu kita ada beberapa program di samping belajar teori di kelas dan kita pun ada praktek kerja lapangan. Itu selama 2 bulan. Oh 2 bulan ya? 2 bulan itu lama ya? Lumayan, tapi teman saya juga ada sih yang bilangnya 2 bulan. 2 bulan betul. Terus ada magang. Ya. Nah magang itu memang luaran daripada kurikulum kita. Jadi kita di program studi manajemen punya kurikulum, namanya itu Central of Excellence ya, atau bisa dibilang COE nih. Kalau anak-anak manajemen tahu nih ya, coy tahu nih ya. Saya mah nggak tahu Pak, ya, saya untungnya saya belajar, jadi saya tahu. Jadi saya jelaskan nih ya. Nah, salah satu program tersebut memang kita bekerja sama dengan pihak eksternal, baik itu dunia industri korporasi maupun kedinasan. Nah, jadi ceritanya nih si anak-anak yang praktek kerja yang magang itu, yang mereka berada di industri yang memang dibutuhkan pada saat ini. Makanya banyak yang membutuhkan dan menjamin ya. Di samping memang kurikulum kita juga diselaraskan ya dengan kebutuhan ataupun dunia industri sekarang. Seperti itu kan sekarang memang udah banyak ya. Iya banyak. Udah banyak banget ya. Banyak. Apalagi era digital sekarang. Betul banget. Jadi kami pun memang menyesuaikan daripada kebutuhan industri. Seperti itu nih. Oh begitu Pak. Jadi jelas ya guys ya, itulah kenapa manajemen itu dibutuhkan untuk dunia kerja zaman sekarang ya guys ya. Terus Pak, yang membedakan prodi manajemen dengan prodi lain seperti dalam keuangan, kan di universitas kita kan ada juga jurusan program studi akuntansi yang juga
membahas tentang keuangan, untuk banyak tentang keuangan. Terus ada juga pemasaran kan Pak? Iya, pemasaran. Nah pemasaran kan di prodi saya sendiri juga ada pemasaran. Dan yang membedakannya itu spesifiknya apa gitu Pak? Memang yang membedakan secara tadi ya beberapa bukan mata kuliah mungkin ya, jurusan ya. Iya. Karena misalkan pemasaran, keuangan dan sumber daya manusia ya. Sumber dayanya. Jadi memang di sini untuk pemasaran sendiri, kalau di kami itu memang secara teori maupun praktik ya. Jadi memang dosen-dosen di kita sudah update mungkin ya. Sudah update, terus begitupun dengan MSDM ya. Karena memang cukup banyak dosen-dosen yang memang mengisi dulunya itu dari praktisi. Ya. Jadi di samping mahasiswa ini belajar teori, prakteknya pun mereka pasti diajarkan. Begitupun dengan tadi keuangan ya. Keuangan sekarang kan banyak tuh. Iya. Banyak kasus ya sekarang. Oh iya. Ya takut lah gitu. Iya, hati-hati ya. Iya banyak. Apalagi berkaitan dengan fintech ya. Iya, fintech. Di Jawa Barat sendiri kan kita tahu ya. Iya. Paling banyak kasusnya guys. Paling banyak kasusnya di situ. Kita pun banyak literasi ya, berkaitan dengan tadi program studi keuangan. Di samping ya kita belajar teori maupun praktik seperti itu ya. Jadi ya kedepannya mungkin menjadi ciri khas sendiri ya bagi program studi manajemen di UNIB ini. Kita pembelajaran pun secara interaktif. Jadi tidak hanya kita belajar terus di kampus nih, Nis. Ya. Jadi kita ada misalkan dicontoh di keuangan. Ya. Jadi setelah daripada UTS, kalau UTS pertemuan ke berapa? Saya tuh pertemuan ke 6, berapa ya? Nah, semester berapa di sana? Saya semester 3 Pak, saya baru Pak. Harus tahu saya Pak. Ya, jadi UTS itu kan semester 8 ya. Nah, selesai semester 8 itu kita biasanya ada beberapa pertemuan yang memang kolaborasi dengan pihak industri. Ya, kita ngundang dosen tamu nih. Ada dosen tamunya juga Pak. Iya, dan dosen tamunya pun bukan kaleng-kaleng ya. Wah, takut ini. Anak-anak sekarang. Serem juga guys. Kalau serem sih enggak, justru lebih lebih fun aja sih. Iya. Ya. Di samping mungkin dosen-dosennya muda-muda. Iya, itu sih yang jadi daya tarik ya guys ya, yang menambah minat gitu guys. Terus Pak, kompetensi apa aja yang harus dimiliki mahasiswa biar sukses gitu di bidang manajemen gitu Pak? Terutama anak-anak Bapak ya, yang mahasiswa. Anak saya masih kecil. Bukan, maksudnya anak mahasiswa Bapak. Bapak kurang gimana? Kirain anak saya sih. Mahasiswa ya maksudnya. Mahasiswa Pak. Untuk keterampilan sendiri memang di program studi manajemen ini ya, mereka itu pertama yang harus bukan punya ya, yang harus dimiliki ya. Kan kita hidup di timur nih ya. Iya betul. Di samping ilmu kan yang awal itu kita harus beradab. Iya beradab sih. Awal gitu. Mereka harus punya adab. Itu yang. Keduanya leadership. Iya. Pemimpin. Betul. Wah betul banget Pak itu. Karena itu harus banget ya. Seorang pemimpin itu secara tidak langsung kan harus mengerti tentang organisasi di dalam sumber daya manusia ya. Iya. Oke. Dan satu lagi kalau berkaitan dengan strategi pemasaran, ya, dia harus paham seperti apa. Apalagi di zaman sekarang semuanya penuh penuh ini ya. Banyak ini. Apalagi ada AI gitu guys ya. AI yang paling yang paling untuk DKV juga itu lumayan ya? Lumayan agak meresahkan Pak. Ya. Kalau misalkan di bidang satu lagi berkaitan dengan keuangan itu ya tadi ya laporan keuangan mungkin secara RAB anggaran ya. Anggaran. Dan mereka pun memang harus paham ya secara teknis bukan hanya teoritis. Berarti bukan seru ya? teori ya? Seru ya? Seru sekali Bapak. Wah, teman-teman saya juga banyak yang merasa seru di bidang manajemen guys. Ya mungkin serunya karena tadi ya pembelajarannya kita bisa dibilang bukan santai ya. Kalau santai mah kan di pantai gitu. Ya, kalau santai mah kita tiduran di pantai guys ya, berjemur gitu. Wah, itu jadi mungkin lebih interaktif ya. Lebih interaktif dan ya kedua belah pihak saling berkontribusi ya. Apalagi kalau keilmuan itu kan berkembang ya. Betul. Jadi kita di dosen pun tidak menutup kemungkinan bila mana si mahasiswa tersebut mempunyai atau mengetahui ilmu yang lebih update ya kita senang ya.
Betul. saling belajar. Saling Betul belajar nggak? juga, betul. Nah, apalagi anak-anak Gen sekarang tuh banyak rasa penasarannya gitu Nah. kan ya. Jadi kita tuh kadang-kadang suka pengen belajar hal baru gitu. Ya, betul kan betul. Pak? Betul. Terus menurut Bapak Ya. di kurikulum prodi manajemen di kampus kita, ya utamanya Unibi ya Pak Ya. ya. Apa cukup relevan untuk perkembangan industri dan dunia kerja menurut Bapak aja gitu? Wah, pertanyaan yang sangat ini ya, serius sekali nih. saya penasaran aja Pak. Penasaran ya? Soalnya Oke. ini gitu. Jadi mengenai dengan kurikulum apa namanya itu di era sekarang ya. Ya, Katanya sih sekarang udah masuk ke 5.0 ya. Uh. Kalau kemarin 4.0 itu Hmm. kolaborasi dan industri ya, Industri, kerjasama industri. Sama Katanya industri. sekarang udah 5.0. Nah, ini era memang mungkin zamannya Nisa ya. Zamannya saya Gen Z guys. Zamannya Gen Z ya. Zamannya Gen Z. Jadi berkaitan dengan kurikulum mungkin di sini pertama itu memang kita setiap tahun ya, setiap tahun itu tadi di awal saya cerita nih di samping PKL dan magang itu kita evaluasi ya. Di mana sih kebutuhan industri ini ke depannya seperti apa yang harus kita siapkan. Ya, jadi kita mengundang juga nih beberapa industri khususnya yang sudah bekerja sama Iya. dengan prodi manajemen. Nah, kita berbagi sudut pandang. Nah, seperti apa namanya itu kebutuhan industri di era sekarang berkaitan dengan manajemen. Ya, itu kan pemasaran, Iya betul. sumber daya manusia dan keuangan. Itu lagi. Itu lagi. Kembali lagi ke Ya. titik utama guys ya. Titik utama ya. Itu yang menjadi jantungnya manajemen Pak Betul, guys. ya. Terus Pak, menurut Bapak, perubahan signifikan dalam kurikulum manajemen yang tentunya menyesuaikan kebutuhan industri saat ini. Apa ada perubahan signifikan gitu Pak? Menurut Bapak gitu? Menurut saya ya. Iya, menurut Bapak. Nah, kalau menurut saya pribadi sih untuk perubahan daripada kurikulum di sini memang sangat berubah ya. Oh, sangat berubah ya. Iya Betul Pak. ya. Tadi kan Nisa bilang ada AI. Iya juga sih. Iya juga ya. Iya. AI juga termasuk perubahan ya guys. Aku baru Ada AI ya. Terus memang ada beberapa aplikasi ya yang mendukung pembelajaran di kita. Ya, cuma di sini saya tekankan jangan lupa ya harus betul-betul disaring yang namanya AI. Ya itu kan pintar ya. Iya. Pak. Tapi kan tidak punya perasaan, betul? Iya betul Ya, Pak. seperti itu Iya, ya. Terus keduanya tadi di program unggulan di kami juga di prodi manajemen karena memang eranya kolaborasi ya. Iya. Jadi betul. kita tidak menutup mata dan telinga terhadap perubahan di luar. Iya betul sih Pak. Seperti itu. Jadi tiap tahun nih ya, tadi saya bilang selalu ada evaluasi atau masukan dari pihak luar, pihak eksternal, industri ya, yang berkaitan dengan tadi kedepannya ini harus seperti apa nih, ataupun harus bagaimana. Iya sih. Jadi nyari solusi, bukan Iya. nyari masalah. Nyari ini ya, tapi nyari masalah untuk menemukan solusinya, Betul. Pak. Mungkin seperti itu lebih tepatnya ya guys ya. Lebih tepatnya. Nah, guys setelah kita ini ya Pak ya, setelah cukup banyak gitu kita membahas tentang prodi manajemen, tentunya ya guys ya, mungkin di antara kalian yang nonton mungkin tertarik gitu Pak dengan program studi manajemen yang selalu yang paling menjamin dunia kerja menurut saya juga gitu ya. Soalnya saya juga kadang-kadang pengen kalihin gitu, tapi saya juga butuh ini gitu kan. Bener, dari Bapak sendiri ada tips dan trik untuk para calon mahasiswa yang tertarik ke prodi manajemen? Kayak bagi calon mahasiswa yang tertarik tentang belajar manajemen, dengarkan tips dan triknya ya. Tips dan triknya yang pertama itu adalah kalian silakan datang ya ke sini ke Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang berada di Jalan Soekarno-Hatta 643. Ya, nanti di bawah di lantai 1 ada customer service. Itu bisa tanyakan ya bagaimana cara mendaftar untuk menjadi mahasiswa di manajemen ya. Betul kan. Itu bukan manajemen saja ya, tapi kan kita ada beberapa fakultas lain juga. Iya. Ya. Terus keduanya kalian bisa belajar ataupun misalnya kalian pengen tahu nih kegiatan manajemen itu seperti apa. Betul. Ya. Kalian bisa masuk juga di websitenya Unibi ya. Di situ ada program studi manajemen yang pastinya sebelumnya ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis dulu. Kalian bisa lihat di situ program-program ataupun kegiatan program studi manajemen ngapain aja sih ya. Nah, atau apa sih yang sudah dikerjakan iya, ya. Betul. Oke. Di samping itu kita punya Instagram juga. Iya, silakan Pak, boleh tolong ya. Manajemen Unibi ya, dan yang paling
pastinya sih segera di check out ya. Ya, harus dicek guys kalau misalnya kalian tertarik sama manajemen Unibi gitu kan ya, apalagi kan wah ada Tadi apa? maksudnya check out tuh segera mendaftar. Iya betul. Kayak belanja ya Pak. Apa ya? Belanja Shopee kita Pak. Shopee, ya. Udah sponsor. Dibayar nggak tuh Shopee barusan? Peleter Pak. Bercanda guys ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Wah. Ini mah pertanyaan pribadi saya aja ya Pak ya. Saya jadi Sobat- takut nih. Saya mah nanyanya yang gampang-gampang Ya, Pak. mana Miss? Jadi kan selagi ada pakarnya nih ya guys ya, kan saya tuh program studinya desain komunikasi visual ya Pak. Betul. Kita tuh bisa jadi apa ya, buruk gitu dalam manajemen waktu, kayak misalnya tugas praktik kita kerjain selalu sampai malam. Oke. Terus kayak apa? Selalu ada tugas lapangan gitu Pak. Nah kita tuh buat ngatur manajemen waktunya tuh buruk banget gitu Pak. Saran Bapak gimana ya buat memperbaiki si manajemen waktunya itu Pak? Kalau saran kan harus lewat kotak pos ya. Iya. Itu saya Ada saran. saya langsung aja ngomong ya. Iya Pak. 2 masuk 2 pos ya. Depan kita soalnya. Oh iya, kantor pos lagi guys. Iya, Itu kan kantor pos guys. Masuk dong ya. Masuk ya. Makasih. Jadi gini nih untuk berkaitan dengan apa namanya itu di sini mungkin manajemen apa waktu ya. Iya, waktu Pak. Ya. Kalau bisa sih tadi yang saya telah dengar apa keluhan. Iya, atau keluhan saya Pak. keluh kesah ya. Keluh kesah saya Pak. Ya, jadi terlihat nih saya sekarang ini Soalnya baru semester 3 ya. iya, baru semester 3 saya Belum sama. semester 6 ya. Iya, apalagi itu Pak. Terima Gitu kasih. ya. Iya. Jadi pertama itu yang harus kita lakukan membuat timeline-nya. Oh. Jadi kerjaan kamu tuh dari Senin sampai Senin ngapain aja sih? Dari Senin sampai Senin. Senin lagi. Iya betul. Betul. Dari Senin sampai Senin ngapain aja sih? Contoh misalkan dari Senin sekarang nih, kamu kuliah jam 9 ya. 9-an. Kayak otomatis kan kalau kuliah jam 9 harus datang jam 7 atau jam 8. Jam 8 saya. Rumahnya di mana, Kisah? Deket sih Pak untungnya Pak di situ. Belakang guys. Sebenarnya persiapan ya. Iya. Betul. Nah, yang paling apa namanya krusial sekali mungkin di sini waktu daripada jam bangun tidur. Iya Pak. Betul ya. Betul. Nah, katanya sih apa namanya tuh orang yang susah tidur ya. Iya. Betul nggak? Karena kita kan DKV kan lebih ke apa ya, anak nokturnal. Anak Tidur ya. nokturnal. Tadi ya yang saya Iya, bilang betul, mungkin Pak. Nisa bikin timeline dari Senin sampai Senin ngapain aja. Mm-mm. Nah di situ baru di sela-sela apa namanya tuh jadwal yang padat banget kan jadwal. Iya, pasti. lumayan Pak. Padat Itu banget. jangan lupa olahraga. Ya Oke, guys, jangan lupa Olahraga, guys. guys, ya. Jangan lupa. betul. Ya. Itu oke Pak. Konon katanya kalau orang seribu gadang jarang olahraga. Iya sih Pak, bener banget Betul Pak. nggak? Iya. Betul. Merasa nggak kalian? Saya bukan medis ya. Tapi saya merasa Pak. Karena saya juga. Pertama itu ya. Iya. Terus keduanya atur pola makan. Betul. Ya, pola Betul. makan sendiri memang apa namanya tuh bikin mood kita ya. Iya Apalagi itu. kalau kita makannya kebanyakan mood kita kan jadi jelek. Iya, betul. Gitu kan? Iya lagi. Ya, Guys. ini, Padahal ini perlu di manajemen bukan perlu di Betul. psikologi guys tapi. ini kan Betul, guys. ini kan timeline ya. Iya, manajemen timeline. waktu. Manajemen Oke. waktu. Terus yang terakhir di sini jam istirahat, jam tidur. Iya itu sih. Mungkin bisa tidur jam berapa? Kalau ada tugas Iya. biasanya kadang-kadang malah nggak tidur gitu. Ya, betul ya. Itu yang salah sih kayaknya. Cobalah untuk tidur. Setidaknya gitu Pak. Iya, tidur ya. Jadi tiap tadi saya bilang Ya. dari Senin ketemu Senin Harus. itu jadwalnya sudah berulang. Harus ada jadwal ini. Betul. Olahraga. olahraga. Makan. Ditulis aja nggak apa-apa. Ditulis. Gitu. Oke. Itu salah satu daripada manajemen waktu. Waktu. Oke. Sangat simpel ya. Sesimpel itu tapi Simpel itu ya, bermanfaat. ya, bermanfaat sekali Pak. Ya. Ih, saya butuh banget itu guys. Wah, tercerahkan begini ya ampun. Terima kasih Di Bapak. luar mau hujan kebetulan. Iya kebetulan, iya di luar pokoknya tapi otak saya cerah Pak karena saran dari Bapak. Gitu kan. Nangis ya. Lagi baik guys, terima kasih ya Bapak Sami-sami sudah ya, sama-sama. meluangkan waktunya untuk Oke. untuk episode tentang Prodi Manajemen Unibi hari ini ya guys ya. Ya. Oke, mungkin saya harap dan mungkin buat kalian juga ya, semoga informasi ini juga bermanfaat. Dan saya juga berharap dunia manajemen terus berkembang ya Pak ya, Amin. memberi peluang karir yang menarik untuk seluruh mahasiswanya Amin. begitu ya guys ya. Oke. Baik. Jangan lupa subscribe dan follow podcast kami untuk dapat menonton episode terbaru yang tentunya penuh informasi yang menarik. Baik, selamat tinggal. Dadah. Dadah.